Buat kalian yang baru memulai hobi menanam, saya sarankan untuk menanam sayur-sayuran terlebih dahulu. Seperti pada saat ini kita akan sama-sama belajar menanam sawi pakcoy, mulai dari biji sampai panen. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyemai benihnya. Sekarang kita siapkan media semainya. Media semai yang saya gunakan adalah tanah satu bagian dan kompos satu bagian. Kalian cukup gunakan tanah dan kompos sebagai media semainya. Tapi apabila tanah yang kalian gunakan adalah tanah merah yang cenderung keras apabila kekeringan, maka boleh ditambah sekam mentah atau sekam bakar, lebih bagus. Di sini saya menggunakan tray semai ukuran 128 lubang yang sudah saya potong seperti ini. Pertama, kita aduk media semainya. Karena tanah yang saya gunakan adalah tanah merah, maka saya tambahkan sekam mentah secukupnya saja. Aduk media semai ini hingga tercampur rata. Setelah media semai tercampur rata, berikutnya masukkan media semai ke dalam lubang tray semainya. Setelah tray semai terisi media semai, maka langsung saja kita semai benihnya. Satu lubang tray semai ini saya isi satu benih saja, karena kalau lebih dari satu, khawatir bibit tidak bagus. Setelah semua benih sudah disemai, langsung saja kita basahi media semainya menggunakan sprayer. Ingat, harus pakai sprayer ya, supaya benihnya tidak mental kemana-mana. Setelah ini, kita pindahkan ke tempat yang teduh. Di sini saya menggunakan plastik sebagai pelindung agar benih terlindungi dari berbagai ancaman, seperti cicak, curut, bekicot, dan lain-lain. Sebelum benih berkecambah, jangan tempatkan di tempat yang terkena sorotan sinar matahari. Karena kalau kena sinar matahari, benih tidak akan berkecambah. Kalaupun berkecambah, bibitnya akan mati kepanasan. Nanti setelah benih sudah berkecambah dan sudah tumbuh daun, barulah pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari pagi. Tapi kalau masih sekecil ini, 3 jam kemudian harus dipindahkan lagi ke tempat yang teduh. Karena kalau kelamaan, bibit bakalan mati kepanasan. Pastikan kalian basahi media semainya setiap hari, jangan sampai media semainya kekeringan. Setelah selesai menyemai benih, langsung saja kita olah media tanamnya. Di sini saya menggunakan media tanam bekas, dan media tanam ini dulunya pakai sekam mentah dan kohe kambing dengan takaran yang tidak teratur. Ini nggak jadi masalah karena tanaman sayur tidak terlalu rewel. Di sini saya menambahkan kohe kambing halus agar media tanam subur kembali. Aduk sampai benar-benar rata. Kalau kalian punya kapur dolomit, maka gunakan kapur dolomit. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, atau mau diganti dengan abu juga boleh. Setelah media tanam sudah diaduk dengan rata, maka langsung saja masukkan ke dalam polybag. Di sini saya menggunakan polybag ukuran 20 x 20 cm. Ini adalah ukuran polybag yang cukup untuk menanam sayur-sayuran. Saya sarankan untuk tidak menggunakan polybag yang lebih kecil dari ini, karena khawatir tanamannya tidak akan tumbuh dengan maksimal. Alhamdulillah, bibit ini sudah tumbuh 2 daun seperti ini. Usianya baru 13 hari setelah semai. Memang terlalu dini untuk dipindahkan, tapi nggak apa-apa, takutnya kalau kelamaan di tray semai, bibit bakalan kerdil dan pertumbuhannya menjadi lama. Jadi saya pindahkan pada usia dini agar pertumbuhannya menjadi cepat. Tekan-tekan bagian bawah tray semainya supaya akar bibit tidak ada yang putus dan mudah dicopot. Lumagi media tanamnya seperti ini, kemudian langsung saja tanamkan bibitnya. Setelah semua bibit dipindahkan, jangan lupa untuk menyiramnya, karena kalau nggak disiram, bibit akan mati kekeringan. Pastikan kalian tempatkan polybagnya di tempat yang terkena sinar matahari full, pagi, siang, dan sore, agar tanaman tumbuh dengan baik dan tidak kutilang atau etiolasi. 7 hari setelah tanam, saatnya pemberian pupuk. Di sini saya menggunakan asam umat dengan dosis 2 gram per liter air. Kemudian ditambah POC All-in-One dengan dosis 20 ml per liter air. Asam umat ini adalah pembenah tanah dan penyembur tanah, sekaligus pupuk yang mengandung fosfor. Kalau kalian nggak punya asam umat, maka nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya, kalian beli saja yang kemasan 100 gram, harganya cuma 10.000. Untuk produknya ada di deskripsi.
Dan asam umat ini hanya dipakai 1 kali aja, yaitu pada 7 hari setelah tanam. Sisanya hanya POC Jakaba. POC all-in-one ini bisa kalian bikin sendiri. Untuk cara pembuatannya ada di deskripsi. Sebenarnya saya mau pakai Jakaba, tapi karena POC all-in-one ini sisa sedikit, jadinya saya pakai hanya untuk menghabiskan stok yang tersisa saja. Dan untuk kedepannya saya hanya menggunakan Jakaba saja. Video cara pembuatan Jakabanya ada di deskripsi. Alhamdulillah, sawi ini sudah 15 hari setelah tanam. Untuk perawatan berikutnya, kalian cukup berikan pupuk Jakaba dengan dosis 100 ml per liter air. Jadi, di hari-hari berikutnya, kalian hanya perlu 1 pupuk ini saja, yaitu Jakaba. Jika tanaman kalian terserang hama, cukup berikan pestisida jadang sulfur. Untuk cara pembuatan jadang sulfur, silakan cek deskripsi. Tapi alhamdulillah tanaman saya belum sama sekali terkena hama apapun, kecuali hanya beberapa ekor belalang. Itu nggak jadi masalah bagi saya. Jadi sampai detik ini saya belum pernah memberikan pestisida kepada tanaman ini. Alhamdulillah tanaman pakcoy ini sudah 27 hari setelah tanam. Kalian boleh panen pada usia ini, karena teksturnya lebih lembut dan minim serat. Tapi kalau saya pribadi lebih suka dengan cara diambil daun tuanya saja, kemudian biarkan sisanya sampai berbunga dan tumbuh biji. Jadi kita nggak perlu beli benih pakcoy lagi di musim yang akan datang. Oh iya, jika pertumbuhan tanaman kalian nggak sama seperti tanaman saya, maka itu tidak jadi masalah. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Biasanya, musim hujan pertumbuhan tanaman lebih lama daripada musim kemarau karena intensitas sinar mataharinya berkurang sehingga menghambat laju fotosintesis dan metabolisme tanaman tidak maksimal. Baiklah, mungkin itu aja video cara menanam pakcoy. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.